The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Mazmur 41 ayat yang ke-13 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mazmur 25 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi, shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman kali ini bersama Kakak Abi, Kakak Lisa, dan Kakak Mei. Nah, sekarang kita akan memperkatakan iman kita dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah teman-teman, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Tuhan, sertai bungkus kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Teman-teman masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sama-sama ya teman-teman. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Masih semangat semuanya? Masih luar biasa. Sekali lagi masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Sama-sama ya teman-teman. KASIH, 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 kasih. KASIH,
Pada semangat semuanya. Masih luar biasa. Sekali lagi masih pada semangat semuanya. Masih luar biasa. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi ya teman-teman. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hei, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Tiba saatnya kita mau masuk dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Jessica. Shalom teman-teman. Shalom. Nah teman-teman, kita setelah selesai memuji Tuhan, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Kakak Jessica minta teman-teman siapkan hati dan pikiran supaya kita dapat menyembah Tuhan dengan serius. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan
Sama-sama kita sembah Dia. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Segala puji syukur hormat bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau termulia. Terima kasih Tuhan. Oh glory, Hosana bagimu. Oh Yesus, Bapa yang perkasa, terima kasih Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan, Engkau yang termulia hari ini dan sekarang. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas hari yang kamu berikan Tuhan. Tuhan, kami telah selesai memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kira saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat-hikmat supaya kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Nah teman-teman, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Sama-sama ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yuk sekali lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah, sampai ketemu lagi. Dah. Nah teman-teman, tadi kita sudah selesai dengan pujian penyembahan kita. Ini tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar tentang restorasi Pondok Daud. Bersama-sama ya teman-teman, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan
bersama-sama dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aha. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kira-kira kebenaran firman Tuhan minggu ini diambil dari mana ya? Ayo sampai bisa tebak. Sebelum kita masuk ke kebenaran firman minggu ini, Bunda mau tanya dulu, kira-kira ada yang ingat gak kebenaran firman minggu kemarin tentang apa? Pintar sekali, tentang Tuhan Yesus dan wanita berdosa. Dari cerita tentang Tuhan Yesus dan wanita berdosa ini, kita bisa mengambil kesimpulan kalau pengampunan itu lebih penting daripada penghakiman. Seperti Tuhan Yesus yang mengampuni perempuan berdosa itu tanpa menghakiminya. Nah, kita lanjut ke firman minggu ini ya teman-teman. Firman minggu ini bercerita tentang Yonatan dan Saul yang diambil dari 1 Samuel 14 ayat 1 sampai ayat ke-23. Yuk sama-sama kita lihat yuk. Pada suatu hari, pada saat Saul sedang di bawah pohon delima, Saul sedang duduk di bawah pohon delima di Migron. Pada saat itu ada sekitar kurang lebih 600 orang banyaknya yang bersama-sama dengan Saul di Migron. Nah, Saul memiliki seorang anak yang bernama Yonatan bin Saul. Lalu pada suatu saat Yonatan berkata kepada bujangnya yang membawa senjata. Yonatan mengajak bujangnya ini untuk menyeberang ke dekat pasukan Filistin yang ada di seberang tempat mereka. Pada saat itu orang Israel sendiri dipimpin oleh Saul. Sedangkan pada saat itu orang Israel sedang berperang melawan orang Filistin. Lalu Yonatan pun mengajak bujang yang membawa senjata itu tanpa memberitahukan kepada ayahnya Saul atau kepada orang lain. Yonatan dan bujangnya pembawa senjata itu melintasi bukit-bukit dan menyeberang ke arah pasukan pengawal orang Filistin. Mereka berdua berjalan melewati bukit Boses dan Sene. Lalu pada saat di jalan, Yonatan berkata kepada bujangnya yang membawa senjata ini, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan Filistin. Mungkin Tuhan akan membela mereka karena tidak susah bagi Tuhan untuk menolong baik banyak orang maupun sedikit orang." Lalu bujangnya pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Yonatan. Yonatan pun berkata, apabila pasukan Filistin menyuruh kita untuk naik, maka kita akan naik. Karena Tuhan telah menyerahkan pasukan Filistin ke tangan kita. Itu adalah tanda dari Allah. Nah, ketika mereka berdua tiba di dekat pasukan Filistin, mereka berdua, Yonatan dan bujangnya pembawa senjata ini pun mulai
menampakkan diri ke pasukan Filistin. Maka orang-orang Filistin itu pun berteriak, "Naiklah kemari, kami akan menghajar kamu." Lalu Yonatan dan bujang pembawa senjata itu pun naik. Karena itu adalah tanda bahwa Tuhan telah menyerahkan orang Filistin itu ke tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan ke atas dengan merangkak dan diikuti oleh bujang pembawa senjatanya. Orang-orang Filistin itu pun banyak yang terbunuh. Kira-kira sekitar 20 orang yang dikalahkan oleh Yonatan dan bujang pembawa senjatanya itu. Wah, mereka dahsyat dan luar biasa ya teman-teman. Mereka hanya mengandalkan Tuhan, tetapi mereka mampu mengalahkan 20 orang. Lalu timbullah kegemparan berita tentang kejadian itu. Mata-mata Saul pun memberitahukan kepada Saul apa yang terjadi. Dan pada saat Saul memeriksa, ternyata Yonatan dan bujang pembawa senjatanya tidak berada di perkemahan. Maka pada saat itu Saul pun mulai mengumpulkan seluruh rakyat untuk menyusul ke tempat pertempuran. Saul dan rakyat orang-orang Israel bertempur melawan orang Filistin dan bergabung juga dengan orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal di Filistin. Mereka maju melawan orang Filistin bersama-sama dengan pasukan Saul. Bahkan orang Israel yang ada di pegunungan Efraim juga bergabung dengan Saul untuk melawan orang Filistin. Begitulah cara Tuhan menyelamatkan orang Israel pada saat itu. Nah teman-teman, dahsyat dan luar biasa kan Tuhan kita? Ya dong, Tuhan kita. Nah teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil banyak kesimpulan. Salah satunya, yuk kita dengar dari Kakak Dea. Nah teman-teman, langsung saja ya kita masuk dalam kesimpulan kita. Jadi teman-teman, kita harus percaya pada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Yonatan, dia mengandalkan Tuhan dan percaya pada Tuhan, maka Tuhan menyerahkan orang Filistin ke dalam tangannya. Begitu juga kita teman-teman, kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita. Maka Tuhan akan menolong kita dalam setiap keadaan kita apapun. Itu saja ya teman-teman kesimpulan kita. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Makasih Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami sekarang mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tuhan berkati mereka di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan berkati juga orang tuanya yang membimbing dan menjaga anaknya Tuhan. Berikan orang tuanya kesehatan agar bisa menjaga anaknya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang di luar sana, Tuhan, yang tidak punya orang tua, yang tidak punya ayah maupun ibu atau yang mempunyai dua-duanya. Tuhan, berkati mereka, limpahkan mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak Lia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sekarang kami berdoa Tuhan bagi kota kami Tuhan, kota Sorong Tuhan. Kau berkati kota ini, Engkau pulihkan kota ini Tuhan, dan kiranya kota ini mau menjadi berkat bagi kota-kota yang lain Tuhan.
kamu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Bapak, tiba saatnya kami akan berdoa Tuhan. Buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Sertai bangsa kami Tuhan. Jaga lindungi Tuhan, pulihkan negara kami Tuhan. Bahkan sistem pemerintahannya Tuhan. Dari yang teratas sampai yang terendah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, tidak ada roh korupsi atau kecurangan yang ada Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa buat pemimpin kami, Presiden Joko Widodo Tuhan, sertai dia Tuhan, dan tugas dan tanggung jawab yang ia lakukan Tuhan. Berikan ia hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Agar setiap keputusan yang ia putuskan Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu. Bahkan keluarganya Kau sertai, jaga lindungi Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan bagi setiap kota-kota yang ada di negara kami, jaga lindungi setiap kota-kota itu Tuhan. Kiranya Bapak kamu utus anak-anak-Mu Tuhan untuk membuat seluruh Indonesia Tuhan penuh kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa buat anak-anak yang ada di negara kami Tuhan, sertai Tuhan, jaga lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Orang tua mereka Tuhan, cara mendidik mereka, orang tua mereka Tuhan, kepada mereka Tuhan, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak yatim, anak-anak piatu maupun anak-anak yatim piatu Tuhan. Kau sertai Tuhan setiap kehidupan mereka Tuhan. Kiranya Kau menjadi orang tua atas mereka Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap anak-anak muda yang ada di negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan generasi Yeremia yang akan bangkit dari negara kami Tuhan akan membuat Tuhan satu perubahan yang besar di dalam dunia ini Tuhan. Bapak, kiranya negara kami dapat menjadi dampak bagi negara-negara yang lain. Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Kami juga mau berdoa bagi bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau jaga bangsa-bangsa Tuhan. Engkau limpahkan berkat, Engkau lindungi terus Tuhan. Dan biarlah bangsa yang belum mengenal Engkau Tuhan, Kau bukakan hati dan pikiran mereka agar mereka mengenal Engkau Tuhan. Kami juga berdoa biarlah dari bangsa-bangsa ini Tuhan timbul generasi-generasi Yeremia yang berkata ya bila itu ya dan tidak bila itu tidak. Kami juga berdoa untuk mengangkat tangan pada bangsa Israel. Kami menumpahkan berkat-berkat terbaik bagi mereka. Biarlah mereka dipulihkan dan selalu Engkau lindungi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak yang belum mengenal Engkau. Biarlah hati mereka Engkau ubahkan dan biarlah mereka jadi percaya dan semakin beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pujian penyembahan Tuhan yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak yang mendengar setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap mereka Tuhan dapat dipulihkan juga Tuhan. Biarlah Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat firman yang telah ditaburkan Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan Tuhan berasal dari Engkau Tuhan. Biarlah dari firman itu Tuhan mereka dapat melakukannya Tuhan. Dan mereka dapat menjadi berkat buat setiap keluarga mereka, bahkan setiap orang-orang yang di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Nah teman-teman, sekarang Bunda ajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman kepada Tuhan. Karena kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua. Dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah sama-sama kita katakan, amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua mengucapkan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.